Pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab telah tiba di Polda Metro Jaya dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kerumunan di Petamburan. Habib Rizik tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menegaskan pihaknya tetap akan melakukan penangkapan terhadap Rizik Syihab usai dilakukan pemeriksaan sesuai komitmen awal. Sementara pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil jika kliennya ditahan hari ini. Aziz menyebut pihaknya akan melakukan langkah pra-peradilan. Jika membaca narasi di atas dan statement-statement yang terlontar dari berbagai pihak, sangat mungkin Habib Rizik akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan. Jika benar dilakukan penahanan, apakah hal itu akan mengubah konstelasi politik tanah air? Mengingat Habib Rizik memiliki pengikut cukup besar dan dekat dengan berbagai kalangan. Bahkan pada 2 gelaran Pilpres sebelumnya, Rizik dan pengikutnya diketahui memberikan dukungan kepada Capres Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan. Habib Rizik juga dikenal dekat dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meski kemudian pecah kongsi menjelang Pilpres 2019. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga tidak menutupi kedekatannya meski tegas menyebut dirinya tidak berada di belakang kepulangan Rizik Syihab yang sebelumnya tinggal di Arab Saudi selama lebih dari 3 tahun. Setelah memastikan seluruh kasus yang pernah disangkakan baik di Polda Metro Jaya maupun Polda Jawa Barat telah dihentikan, Habib Rizik kemudian pulang. Ribuan pendukungnya menyambut kepulangannya hingga memenuhi Bandara Soekarno-Hatta dan menyebabkan sejumlah penerbangan delay karena penumpang tidak bisa masuk bandara. Habib Rizik kemudian menyelenggarakan pernikahan putri keempatnya hingga terjadi kerumunan yang mengantarkannya menjadi tersangka bersama 5 orang yang menjadi panitia kegiatan tersebut. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Rizik sempat 2 kali dipanggil sebagai saksi namun tidak hadir dengan alasan tengah menjalani pemulihan kesehatan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron, kemudian merilis statusnya sebagai tersangka dan akan ditangkap. Andai benar usai pemeriksaan nanti Rizik Syihab ditangkap dan ditahan, tentu akan mengubah konstelasi politik tanah air. Terlebih saat ini Komnas HAM juga tengah melakukan investigasi terkait peristiwa yang terjadi di Tol Cikampek kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar khusus FPI yang saat itu tengah mengawal Habib Rizik. Temuan Komnas HAM bisa menjadi penentu arah perubahan politik tersebut. Jika temuan Komnas HAM selaras dengan pernyataan pihak kepolisian di mana para pengawal Rizik Syihab melakukan penghadangan dan melawan petugas dengan senjata api dan senjata tajam sehingga kemudian terjadi baku tembak, tentu tidak akan terjadi eskalasi suhu politik. Namun sebaliknya, jika temuan Komnas HAM seperti klien FPI di mana para pengawalnya tidak membawa senjata dan tidak ada tembak menembak di Tol Cikampek, dipastikan akan terjadi tekanan politik terhadap pemerintah. Kita tentu berharap dan mendukung proses penegakan hukum yang tengah dilakukan berbagai pihak, terutama Polda Metro Jaya, agar prosesnya berlangsung transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Siapapun yang bersalah harus patuh dan tunduk di depan hukum, karena penegakan hukum yang benar, maka semua pihak merasa terlindungi. Namun jangan berlindung di balik hukum, apalagi menggunakannya sebagai alat demi kepentingan lain.